Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galdi Rahman Tagalung. NIM 6222411007 dari kelas PJKR 5A. Adapun di sini saya akan memaparkan materi tentang etika kepelatihan, pengerjaan tugas proyek, mata kuliah, dasar kepelatihan. Baik, step pertama di sini seperti yang kita lihat, etika kepelatihan yaitu membuat kepemimpinan yang berintegritas. Etika kepelatihan adalah fondasi utama dalam membangun budaya olahraga yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip etika memandu pelatih dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, yang artinya pelatih dituntut untuk dapat mengakomodir setiap perbedaan atlet agar dapat mencapai tujuan awalnya, yaitu mencapai prestasi maksimal di usia maksimalnya juga. Lalu seterusnya adalah memahami pentingnya etika kepelatihan. Dampak positif etika kepelatihan dapat kita artikan sebagai etika kepelatihan yang kuat membangun kepercayaan dan rasa hormat antara pelatih dan atletnya. Ketika pelatih menunjukkan integritas dan profesionalisme, atlet merasa aman dan termotivasi untuk berkembang. Yang artinya etika kepelatihan menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk menunjang pertumbuhan dan pembelajaran si atlet tadi. Yang kedua, dampak negatif pelanggaran etika oleh pelatih itu sendiri, yaitu pelanggaran etika dalam kepelatihan dapat merusak reputasi pelatih dan dapat juga merusak capaian prestasi atletnya. Yang artinya tim akan rusak dan tujuan awal tadi akan tidak tercapai dengan maksimal. Selain itu, pelanggaran etika dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat untuk semua yang terlibat di dalamnya. Lalu ada peran pelatih, tanggung jawab dan batasannya. Pertama, membangun hubungan yang sehat. Pelatih harus membangun hubungan yang sehat dan menciptakan rasa hormat menghormati antara atlet dan pelatih, sehingga tercipta atmosfer yang saling mendukung dan dapat memenuhi semua kebutuhan atlet. Begitu juga pelatih yang butuh si atlet itu dapat menciptakan atau mencapai prestasi maksimalnya. Lalu yaitu mempertahankan kerahasiaan, yang artinya pelatih harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi atlet, karena sang pelatih sendiri tidak hanya berperan sebagai pelatih, tapi berperan juga sebagai keluarga, abang, bapak, dan lain-lain. Yang artinya semua rahasia si atlet akan dipegang oleh pelatih, dan tentunya si pelatih harus menjaga semua rahasia yang dipegangnya. Termasuk juga di dalam permainan atau in-game, si atlet pastinya mempunyai beberapa teknik-teknik khusus dan yang telah dilatih secara lama dan akan digunakan di pertandingan-pertandingan yang akan dijalaninya. Dan kemudian si pelatih mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut, menjaga kerahasiaan strategi dan menjaga kerahasiaan kelebihan dan kekurangan si atlet tadi agar dapat mencapai prestasi maksimalnya mendahului kawan-kawan atletnya yang lain. Lalu ada menjaga profesionalitas. Pelatih harus menjaga profesionalitas dalam setiap tindakan dan interaksinya. Ini berarti menghindari perilaku yang tidak pantas, termasuk juga penggunaan bahasa yang kasar, pelecehan verbal ataupun maupun non-verbal. Dan pelatih harus bertindak sebagai role model yang positif. Yang artinya pelatih harus menghindari kontak fisik yang berlebihan dengan si atlet, karena tentunya tidak semua atlet menerima kontak fisik yang rasanya terlalu intim. Nah, tentunya si pelatih harus paham nih kira-kira batasan apa saja yang harus dijaga si pelatih dan atlet tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar jadwal melatihnya dan di luar kepelatihan yang telah dilaksanakannya. Lalu yang keempat yaitu mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Yang artinya pelatih harus mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek program pelatihannya, sehingga semua atlet harus diberi kesempatan yang sama untuk berkembang dan maju. Dan terlepas dari latar belakang, gender atau kemampuan si pelatih, harus memastikan bahwa semua atlet diberikan rasa hormat dan adil. Artinya si pelatih tidak menghindari, maksudnya si pelatih harus menghindari memilah atlet-atlet yang rasa dia bagus, sehingga atlet-atlet yang dirasa tidak bagus langsung dibuang begitu saja. Tentunya si pelatih harus mengambil langkah, yaitu untuk mengakomodir apa saja yang kekurangan si atletnya sehingga bisa diperbaiki dan menciptakan atlet yang profesional dan mampu mencapai prestasi maksimalnya. Dan selanjutnya, memupuk budaya tim yang positif juga merupakan tugas tugas pelatih dalam menjalankan etikanya sebagai seorang pelatih. Ada beberapa cara untuk memupuk rasa kebudayaan tim yang positif dalam tim. Ada 4, yaitu yang pertama komunikasi terbuka. Yang artinya pelatih harus mendorong komunikasi terbuka dan jujur di antara anggota tim, sehingga tercipta lingkungan di mana atlet merasa nyaman untuk berbagi pikiran, perasaan dan kekhawatiran mereka.
Lalu yang kedua ada rasa hormat dan kesopanan. Pelatih wajib mengajarkan pentingnya rasa saling menghormati dan bersikap sopan di dalam tim maupun di luar lapangan ataupun di luar lapangan. Tekankan pentingnya kesopanan dalam berbicara dan berinteraksi satu sama lain antara atlet dengan atlet maupun atlet dengan pelatih. Begitu juga pelatih dengan atletnya. Lalu yang ketiga ada kerjasama tim. Si pelatih wajib membangun rasa kebersamaan yang tinggi antara timnya agar nantinya rasa korsa dan rasa solidaritas yang tercipta ini akan membangun lingkungan yang positif dan menciptakan rasa semangat yang tinggi untuk si atlet untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan prestasinya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Lalu yang terakhir ada menghargai perbedaan. Seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, perbedaan sendiri sangat sering terjadi karena manusia sendiri tidak ada yang sama dengan manusia lainnya. Yang artinya si pelatih harus memilah kira-kira metode apa yang pantas diberikan kepada satu atlet dengan variabel perbedaan yang berbeda, dan ini akan menciptakan rasa nyaman si atlet tadi untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan teknik, fisik, strategi, dan taktik. Slide berikutnya, mengambil keputusan etis dalam skenario kepelatihan. Seperti yang kita ketahui, pelatih adalah pemimpin dalam suatu sasana latihan, yang artinya si atlet-atlet tadi akan mengikuti gaya komando si pelatih yang tadi, dan tentunya menimbang kewenangan yang dipunyai oleh si pelatih tadi. Pelatih harus memberikan keputusan-keputusan yang etis dan berdasarkan kebutuhan bersama. Ada beberapa poin yang perlu dipahami. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pertama, identifikasi masalah ini dapat dipahami sebagai si pelatih harus melihat apa masalah yang sedang dihadapi oleh tim, apa yang sedang masalah yang sedang dihadapi oleh pelatih, dan kira-kira apa saja informasi yang bisa dikumpulkan dari masalah tersebut sehingga nanti bisa dirangkum apa plus dan minusnya tim tersebut atau sasana latihan tersebut, agar nantinya si pelatih dapat mempertimbangkan opsi-opsi opsional yang perlu dipilih dan mengambil keputusan yang etis dan subjektif untuk kepentingan bersama. Dan tentunya harus ada evaluasi dan tinjauan ulang dari setiap keputusan yang diambil oleh si pelatih, agar nantinya setiap kesalahan ataupun kelebihan dapat kita kurangi di tingkat kesalahan ataupun dapat kita tambahkan di tingkat kebutuhannya. Lalu yang selanjutnya itu menavigasi konflik kepentingan dan hubungan ganda. Yang pertama, keuntungan finansial. Hindari situasi di mana si pelatih menerima keuntungan yang lebih dari si atletnya. Tentunya sering kita lihat sendiri, sering atlet ini atau sasana tempat latihan si atlet ini dijadikan ladang uang oleh pelatihnya secara berlebihan. Tidak kita pungkiri juga setiap manusia tentunya butuh ekonomi yang baik. Namun ada baiknya kita tidak terlalu banyak mengambil untung dari sasana latihan yang telah kita buat, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mogoknya atlet yang ingin berlatih dan terciptanya lingkungan yang tidak kondusif sehingga si atlet tadi tidak nyaman untuk berlatih. Lalu hubungan pribadi, sering kita pandang atau kita lihat bahwasanya seorang pelatih itu membangun hubungan yang sedikit intim dengan atletnya dan dapat dikatakan di luar batas wajar. Dan ini tentunya dapat menciptakan hal-hal yang tidak senonoh tidak senonoh dan menciptakan lingkungan kepelatihan yang tidak baik sehingga kawan-kawan yang lain, kawan-kawan atlet yang lain akan melihat role model yang dalam hal ini pelatih menciptakan hal yang tidak baik dan bisa saja ditiru mereka ketika mereka menjadi pelatih nanti. Lalu ada yang ketiga yaitu hubungan keluarga atau nepotisme. Sering sekali dalam pemilihan atlet-atlet terbaik tercantum nama-nama yang tidak seharusnya masuk. Nah, maksudnya nama ini seringkali ditanggapi sebagai hal nepotisme karena unsur kedekatan dia dengan pengurus, dengan pelatih dan lain-lain sehingga namanya masuk. Padahal atlet tadi tidak memiliki kompetensi untuk masuk dalam tim tersebut. Lalu ada yang ketiga yaitu posisi kepelatihan yang lain. Yang jika memang pelatih berada di posisi kepelatihan yang lain, yang artinya dia mengajarkan atau melatih di dalam beberapa sasana sekaligus, si pelatih tadi harus pandai untuk mencari orang-orang yang bisa membantunya. Sehingga ketika dia mengerjakan atau melatih satu sasana yang lain tidak akan mogok latihan atau tidak ada aktivitas latihan di sana. Tentunya si pelatih harus membagi pikiran dan energinya untuk dapat melatih dua sasana tersebut sekaligus dan meminta bantuan orang lain. Dan ketika kepelatihan itu juga berjalan, tentukan bahwasanya si pelatih telah menciptakan susunan kepelatihan yang baik sehingga si pelatih pengganti tadi
tetap bisa mencapai tujuan kepelatihan yang telah disepakati di awal. Selanjutnya ada mempromosikan kesejahteraan atlet dan pengamanannya. Ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental, yang ketiga pencegahan pelecehan, dan keempat adalah protokol keamanan. Yang pertama, kesehatan fisik sendiri dapat kita artikan sebagai peran seorang pelatih untuk menjaga kesehatan fisik si atlet tersebut, di samping menjalankan program-program latihan yang tentunya berat untuk mencapai prestasi maksimalnya. Lalu yang kedua adalah kesehatan mental. Tidak hanya fisik, si atlet juga harus dijaga kesehatan mentalnya, harus dijaga semangat latihannya, dan harus dijaga juga rasa tata keramanya antara pelatih dan atlet, agar nantinya si atlet tadi tidak hanya sehat secara jasmani, namun juga sehat secara rohani. Yang ketiga ada pencegahan pelecehan. Ini merupakan hal yang sangat tabu dan sering terjadi sebenarnya, dan juga menjadi sebuah rahasia umum bahwasanya banyak pelatih yang mengambil peran ganda ketika melatih. Nah, ini yang harus kita hindari agar tercipta lingkungan yang kondusif dan si atlet merasa nyaman di suasana latihan tersebut. Yang keempat adalah protokol keamanan, yaitu tetapkan protokol keamanan yang jelas untuk menangani situasi darurat seperti cedera dan yang lain-lain, sehingga nantinya ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ada langkah-langkah efisien yang harus dilakukan dan diketahui oleh si atlet. Lalu selanjutnya adalah peningkatan keberlanjutan dan praktik kepelatihan etis, yang artinya evaluasi diri harus tetap dilakukan oleh si pelatih dan si atlet juga, agar nantinya suasana latihan tersebut tetap dalam lingkungan yang aman dan tetap dalam hubungan yang baik kepada yang keretakan. Berapa menit? 11. Oke, lalu yang kedua adalah pembelajaran berkelanjutan, yang artinya si atlet tadi diajarkan teknik dasar dahulu, baru diajarkan teknik menengah dan lanjutan. Yang artinya ketika atlet baru pertama kali masuk ke dalam sasana, si atlet tadi tidak langsung diajarkan tuntutan si pelatih untuk mendapatkan teknik lanjutan yang dirasakan mampu memberikannya prestasi maksimal. Harusnya si atlet tadi diberikan struktur latihan yang baik, agar nantinya ketika dia sudah mencapai teknik paling tinggi, dia akan dapat menguasai itu dengan baik dan dapat digunakan dalam pertandingan-pertandingan yang diikuti. Lalu yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas. Pelatih ada baiknya bergabung dengan komunitas pelatih lainnya, agar nantinya mereka dapat bertukar pikiran tentang apa saja kekurangan dan kelebihan di sesana masing-masing, dan kira-kira langkah apa saja yang bisa diambil untuk kelebihan dan kekurangan tersebut. Yang keempat adalah penerapan etika. Segala yang telah saya beritahu tadi harus diterapkan dengan baik dan benar, dan dengan tujuan yang jelas, agar nantinya sasana tersebut dapat berkembang dengan positif tanpa adanya keretakan dalam struktur kepelatihannya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk referensi sendiri saya ambil dari banyak sumber, dan tentunya tidak semua ini bisa dikatakan benar ataupun salah, dan diminta kedewasaan penonton dalam hal ini untuk mencari referensi-referensi lainnya untuk memastikan apakah yang saya sampaikan ini betul-betul sesuai dengan teori atau tidak. Oke, itu saja. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.